Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari tanda-tanda kiamat kecil. Kalau pada pembahasan yang sebelumnya kita telah sampai kepada tanda-tanda kiamat kecil yang ketiga, yakni terbelahnya bulan, maka pada hari ini kita akan lanjutkan kepada tanda-tanda kiamat kecil yang berikutnya, yakni yang keempat, api muncul dari tanah Hijaz. Api muncul dari tanah Hijaz. Yang dimaksud tanah Hijaz adalah semenanjung Arab, khususnya daerah sebelah baratnya. Ini harus kemudian kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tanah Hijaz. Tanah Hijaz adalah semenanjung Arab, khususnya bagian sebelah baratnya. Kalau kemudian kita proyeksikan kepada peta modern pada zaman hari ini, yakni daerah Riyadh menuju ke barat, itu Hijaz. Riyadh itu ada di tengah semenanjung Arabia. Kalau kita lihat peta, Riyadh itu ada di tengah semenanjung Arabia. Menuju ke arah baratnya, itulah tanah Hijaz. Yakni api muncul dari tanah Hijaz. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta takhrujan naru min ardi Hijaz. Tidak akan tegak hari kiamat hingga muncul api dari tanah Hijaz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dari jalan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ada tambahan. Tudi a'nakal ibil bil busra. Saking besarnya api tersebut, maka seakan-akan terangnya itu bisa menyinari pundak-pundak unta di tanah Basrah. Saking besarnya api tersebut, sehingga seakan-akan dia bisa menyinari, menerangi pundak-pundak unta bil Busra di tanah Basrah. Basrah itu Irak. Sampai sekarang masih ada. Kalau kita buka peta, maka ada kota yang namanya Basrah, itu di Irak. Saking besarnya api tersebut, api yang muncul di tanah Hijaz tersebut saking besarnya, maka cahaya terangnya yang muncul dari api tersebut seakan-akan bisa menerangi pundak-pundak, leher-leher unta di tanah Basrah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafadz yang terakhir dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya peristiwa ini telah terjadi. Setidaknya terjadi 2 kali menurut perhitungan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menukil ucapan Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah, menghitung bahwasanya terjadi muncul api yang sangat besar di tanah Hijaz telah terjadi 2 kali. Yang pertama di Madinah, keluar api yang sangat besar di Madinah yang dihitung oleh Imam Ibnu Hajar pada tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 634 Hijriah. Jadi ada api yang sangat besar keluar dari tanah Madinah
pada tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 634 Hijriah. Api ini sangat besar, yang dia keluarnya sebelumnya didahului dengan dentuman yang sangat keras, yang kata para ulama semisal Imam Qurtubi gempa. Kemudian apinya semakin lama semakin besar, berkobar mulai dari malam Rabu dan kemudian berangsur-angsur mengecil di Jumat pagi. Jadi api itu kurang lebih sekitar 2-3 hari berkobar di Madinah. Tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 654 Hijriah. Ini yang dicermati oleh Imam Qurtubi dalam At-Tazkirah. Imam Qurtubi wafat setelah itu. Beliau ulama yang berasal dari negeri Cordoba. Cordoba itu Spanyol pada hari ini, atau Portugal. Jadi Imam Qurtubi tidak menjumpai api yang kedua. Api yang kedua itu dijumpai oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan api yang kedua yang keluar di tanah Hijaz adalah api yang keluar sangat besar di perkampungan Bani Quraizah. Bani Quraizah adalah salah satu entitas Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Penduduk Madinah sebelum Rasul hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, di sana mereka ada orang-orang musyrikin, ada orang-orang penyembah berhala, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Tapi Nasraninya sedikit. Orang Nasrani di Jaziratul Arab pada saat itu sedikit, nggak banyak. Karena Nasrani itu pada umumnya mereka berada di selatan, daerah Yaman dan sekitarnya, atau kemudian mereka berada jauh di sana di negeri Syam. Itu orang-orang Nasrani. Syam itu Suriah. Jadi Jaziratul Arab pada zaman itu bukan tidak ada orang-orang Nasrani, ada, tetapi jumlahnya nggak banyak. Yang banyak justru secara perbandingan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang banyak, saya koreksi ucapan saya, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah, mayoritas mereka berasal dari 3 kabilah. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nazir. 3 kabilah. Qainuqa, Nazir, Quraizah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya api yang kedua keluar sangat besar di tanah Hijaz itu berasal dari perkampungan Bani Quraizah di pinggir kota Madinah. Inilah yang kemudian telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka untuk menjelaskan tentang makna dari hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan tidak akan tegak hari kiamat hingga ada api yang menyala di tanah Hijaz. Dan beliau juga mengatakan saking besarnya api tersebut hingga seakan-akan punuk-punuk unta di negeri Basrah itu terlihat terang, saking besarnya. Ini mubalaghah. Ini apa? Kalau dalam sigot bahasa Indonesia hiperbola. Saking besarnya api tersebut. Bukan betul-betul kemudian api itu bukan betul-betul kemudian api itu terangnya sampai Basrah, enggak. Ini sigoh mubalaghah. Saking besarnya api tersebut. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil yang keempat.
Setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ingat bahwasanya yang menghitung muncul dua api ini, yang pertama Imam Qurtubi disebutkan oleh beliau dalam At-Tazkirah, yang kedua Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Setelah dua kali ini belum pernah lagi terjadi sampai hari ini. Maka penyusun kitab-kitab yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat setelah Imam Ibnu Hajar, untuk Anda ketahui bahwasanya para ulama yang menyusun kitab-kitab yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat itu banyak. Dari zaman ke zaman ada. Tetapi setelah zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka tidak memberikan satu tambahan atas dua yang telah disebutkan barusan tadi. Paham maksud saya? Atau harus saya ulangi? Setelah zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, penulis-penulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat kecil tidak memberikan tambahan peristiwa yang ketiga. Kalau mereka menyebutkan hanya dua peristiwa yang telah kita sebutkan tadi. Peristiwa yang diterangkan oleh Imam Qurtubi dalam Tazkirah, dan peristiwa yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Maka berat dugaan kita, api yang ketiga sampai hari ini belum ada. Allahu a'lam bissawab. Apakah suatu saat akan muncul lagi? Dan juga tidak bisa kita katakan munculnya pasti di Madinah, karena Rasulullah SAW mengatakan Hijaz adalah area yang luas. Sebelah barat semenanjung Arab. Area yang luas. Tapi ada satu hal yang hendak saya katakan kepada Anda jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di kesempatan awal. Sebelum kita menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, baik yang besar ataupun yang kecil. Tapi tidak mengapa saya ulangi sekali lagi untuk memberikan penekanan kepada Anda semua, bahwasanya apabila terjadi salah satu di antara tanda-tanda kiamat di suatu tempat misalnya, itu tidak menunjukkan secara otomatis tempat tersebut adalah tempat yang buruk. Enggak. Saya sudah pernah katakan ini. Ya. Maka untuk mengatakan tempat tersebut adalah tempat yang buruk, itu kita merujuk kepada dalil-dalil, keterangan-keterangan yang lain. Kita sama-sama mengetahui keutamaan, kebaikan, keberkahan kota Madinah. Sama-sama mengetahui, maklum. Kita sama-sama mengetahui kebaikan, keberkahan kota Madinah, maklum. Tetapi atas satu dan lain hal, atas beberapa sebab dan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan api tersebut dari tanah Hijaz, dari Madinah. Ini kan tidaklah serta-merta kita katakan Madinah adalah kota yang buruk, na'udzubillah min zalik. Enggak seperti itu. Untuk mengatakan sesuatu itu buruk atau tidak, ketika kita kaitkan dengan tanda-tanda hari kiamat, baik besar ataupun kecil, kita memerlukan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang lain. Ini poin pertama. Poin kedua, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sangat mungkin satu tanda kiamat kecil itu terjadi berulang kali. Satu tanda kiamat kecil itu mungkin terjadi berulang kali. Inilah yang membedakan antara tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat besar dia tidak mengalami pengulangan, hanya sekali. Sedangkan tanda kiamat kecil dia memungkinkan terjadinya pengulangan. Ada yang memang tidak berulang, ada yang berulang. Yang tidak berulang semisal diutusnya Rasul. Kita telah sebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah diutusnya Rasulullah SAW. Rasul sendiri yang mengatakan, aku dengan kiamat seperti ini.
Kata Rasul sambil mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Dekat, enggak jauh. Sekali lagi tidak kita katakan, ini menunjukkan Rasul na'udzubillah min zalik pribadi yang buruk. Enggak kan? Siapa seorang muslim yang berani mengatakan begitu? Betul, Rasul diutus merupakan salah satu di antara tanda kiamat. Tetapi tidak mungkin seorang muslim yang berakal dan beriman berani mengatakan itu buruk tuh. Bahkan Rasul adalah rahmatan lil alamin. Belum lagi nanti kalau kita masuk kepada tanda kiamat kecil, dajjalun kazzabun. Insya Allah akan kita bahas. Yang dia berulang. Maka yang membedakan antara tanda kiamat besar dengan tanda kiamat kecil diantaranya adalah tanda kiamat besar tidak terjadi pengulangan. Dia terjadi sekali. Anda harus cermati terjadi sekali bukan hanya sesaat, semenit, 2 menit. Karena bisa juga lama. Semisal Imam Mahdi kan hanya sekali muncul tetapi hidup dalam jangka rentang waktu yang cukup lama. Ini insya Allah akan kita bahas. Ini tanda kiamat kecil yang keempat, api muncul dari tanah Hijaz. Yang kelima, tanda kiamat kecil yang kelima, jizyah dan kharaj tidak berlaku. Jizyah dan kharaj tidak berlaku. Sebelum kita bahas lebih jauh, tanda kiamat kecil yang kelima, jizyah dan kharaj tidak berlaku, maka harus kita dudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jizyah, apa yang dimaksud dengan kharaj. Apa yang dimaksud dengan jizyah, apa yang dimaksud dengan kharaj. Untuk memudahkan pemahaman, jizyah adalah uang yang disetorkan oleh seorang non-muslim kepada pemimpin kaum muslimin karena dia diizinkan tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin. Itu jizyah. Perlu saya ulangi? Saya ulangin sekali lagi. Jizyah adalah uang yang disetorkan oleh seorang non-muslim kepada pemimpin kaum muslimin dengan sebab dia tinggal di negeri kaum muslimin. Sudah barang tentu ketika seorang non-muslim tinggal di negeri kaum muslimin, mereka mendapatkan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Iya kan? Bukan berarti kemudian mereka bebas menjalankan ibadahnya, mereka boleh terang-terangan. Ini perkara yang lain. Ayat lakum dinukum waliyadin itu tegas. Tetapi bukan berarti mereka boleh menampakkan syiar kekufuran mereka terang-terangan. Ini pembicaraan yang lain. Ini bukan pembahasan kita pada kesempatan malam ini. Mereka memanfaatkan sarana, prasarana kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin membuat jalan. Jalan itu kan memerlukan uang, biaya. Betul? Kalau kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat oleh Allah Subhanahu wa taala, masa orang-orang kafir tidak diwajibkan untuk mengeluarkan sesuatu? Padahal mereka menginjak tanahnya kaum muslimin, berjalan di jalan yang dibangun oleh pemimpin kaum muslimin, menggunakan dana dari dana kaum muslimin. Enak aja. Maka ditarik apa? Jizyah dari mereka. Ini jizyah. Orang per orang. Kalau kemudian ada seorang keluarga, keluarga apa? Satu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak 4, maka 4-4-nya kena jizyah. Yang hitungannya itu diserahkan kepada keputusan ulil amri dan orang-orang cerdik pandai di kalangan mereka. Mereka yang nanti menghitung. Jizyah wajib dikeluarkan. Per tahun boleh,
per setengah tahun boleh, per bulan boleh. Itu masalah teknis, tetapi jizyah wajib dikeluarkan oleh mereka. Itu jizyah. Adapun kharaj adalah, saya mudahkan lagi pembicaraannya, adalah uang yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang, saya perbaiki ucapan saya, kharaj adalah uang yang wajib dikeluarkan oleh non-muslim, diberikan kepada pemimpin kaum muslimin karena mereka memiliki properti, baik tanah, rumah, ataupun mereka melintas, berdagang, memanfaatkan fasilitas di negeri kaum muslimin. Itu namanya kharaj. Itu namanya kharaj. Ada orang kafir melintas negeri kaum muslimin, maka mereka wajib mengeluarkan kharaj yang besarannya itu ditentukan oleh ulil amri dan orang-orang cerdik pandai di kalangan mereka. Wajib keluar. Karena mereka berjalan melewati jalannya kaum muslimin. Iya kan? Hah? Berjalan melewati jalannya kaum muslimin. Yang buat jalan pemimpin kaum muslimin yang buat jalan. Mereka melintas, enak aja kalau enggak ditarik kharaj. Atau kemudian karena mereka memiliki properti. Orang non-muslim ini tinggal bersama kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin, mereka memiliki properti, misal tanah, rumah. Maka tanah dan rumahnya kemudian dihitung, dikeluarkan kharaj. Besaran kharajnya lagi-lagi kembali kepada kebijakan pemimpin kaum muslimin dan kaum cerdik pandai di antara mereka. Ini. Adapun kaum muslimin yang tinggal di tempat itu tidak dikeluarkan, dipungut jizyah atau kharaj. Tapi mereka mengeluarkan apa? Zakat. Mereka mengeluarkan zakat. Jizyah atau kharaj kepada non-muslim, ataupun zakat kepada kaum muslimin. Jizyah dan kharaj itu besarannya sesuai dengan perhitungan analisis pemimpin kaum muslimin dan orang-orang cerdik pandai di kalangan mereka. Sedangkan zakat ini perhitungannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita otak-atik. Oh, berhubung sekarang kemudian kaum muslimin ini banyak yang kaya raya, zakat jangan 2,5 lah. Jangan 2,5 apa? Persen, 10%. Enggak boleh. Zakat itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oh, ini kaum muslimin ini banyak ini hartanya. Masa cuma 2,5 kilogram berapa beras? 2,75. 2,75 kilogram beras, 10 kilo lah wajib dikeluarkan, nggak boleh. Yang wajibnya tetap berapa kalau di husnul khotimah? Berapa? 275. Yang wajibnya 275. Adapun 275 sampai selebihnya itu pemberian apa? Sedekah. Nah, yang kelima, jizyah dan kharaj tidak berlaku. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana'at irraqu dirhamaha wa fakizaha wa mana'at syammu mudhaha wa dinaraha wa mana'at misra iradabaha wa dinaraha wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum syahida ala zalikal lahm Abi Hurairah wa radduhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Irak menahan dirham dan qafiznya sebagaimana Syam menahan mud dan dinarnya.
sebagaimana Mesir menahan irdab dan dinarnya. Kalian kembali ke kondisi semula, kalian kembali kepada kondisi semula. Dan Abu Hurairah setelah menyampaikan hadis ini mengatakan, aku bersaksi mendengar sabda beliau ini, demi Allah aku bersaksi mendengar sabda beliau ini demi daging dan darahku. Yakni aku rela mati. Aku benar-benar mendengar sabda Rasul seperti ini, kata Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Irak menahan dirham dan koviznya. Dirham mata uang. Maklum, koviz itu sejenis takaran atau timbangan penduduk Irak. Penduduk Irak itu punya takaran dan timbangan khusus. Satuannya mereka namakan sebagai koviz. Ya. Kemudian Rasul mengatakan Syam menahan mud dan dinarnya. Dinar, mata uang. Mud itu takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan penduduk Syam. Rasul mengatakan Mesir menahan irdab dan dinarnya. Dinar, mata uang. Irdab itu takaran dan timbangan penduduk Mesir. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya apa? Masing-masing negeri, masing-masing kebudayaan, masing-masing tempat memiliki takaran atau timbangan khusus pada zaman dahulu kala. Penyeragaman dalam bentuk metrik itu kan terjadi kapan? Ya, pertengahan abad kemarin. Tahun 1900-an diseragamkan dalam bentuk metrik. Kilo, kilogram, itu baru diseragamkan untuk memudahkan saja, begitu kan? Sehingga kita punya bahasa internasional untuk kemudian menyebutkan berapa beratnya. Berapa beratnya? 1 kilo, maklum seluruh dunia, 1 kilo ya segitu. Tapi pada zaman dahulu kala, orang-orang Irak punya timbangan namanya koviz. Orang-orang Syam punya takaran timbangan yang namanya mud. Orang-orang Mesir punya takaran timbangan yang namanya irdab. Apa itu bentuknya? Bagaimana takaran timbangnya? Allahu alam, saya juga nggak tahu. Karena yang ada sampai hari ini yang kita kenal cuma mud. Kalau mud Anda bisa lihat, Anda googling, ya sudah barang tentu di Google, 1 mud itu kira-kira seperti apa? Ada. Tapi kalau irdab sama koviz itu tidak kita jumpai pada hari ini, kira-kira takaran dan timbangannya itu seperti apa? Enggak kita jumpai. Kalau kita zaman dulu sampai zaman sekarang mungkin ada ya, canting, kati. Ya. Kati, canting, kati, apa lagi? Nah, begitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Irak menahan dirham dan koviznya. Syam menahan mud dan dinarnya. Mesir menahan irdab dan dinarnya. Kalian kembali kepada kondisi semula. Kalian kembali kepada kondisi semula. Setelah menyebutkan hadis ini, Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, aku mendengar ucapan ini langsung dari Rasulullah SAW. Apa makna hadis ini? Setidaknya ada 3 makna dari hadis ini. Yang pertama yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Romawi kembali menguasai negeri-negeri kaum muslimin, sehingga kaum muslimin kehilangan kekuatan, sehingga mereka tidak bisa menerapkan jizyah dan kharaj kepada negeri-negeri tersebut. Ini makna pertama. Yakni Romawi kembali menguat, kekuasaannya kembali melebar, meluas, sehingga menguasai Mesir, menguasai Syam, menguasai Irak. Sehingga dengan sebab itu kaum muslimin,
pemerintah kaum muslimin tidak bisa lagi menarik jizyah dan kharaj dari orang-orang non-muslim yang ada di Syam, di Mesir, dan di Irak. Ini pendapat Imam Nawawi. Kayaknya ini sudah terjadi. Kayaknya ini sudah terjadi kalau kita menguatkan pendapat Imam Nawawi di dalam masalah ini, nampaknya ini sudah terjadi. Orang-orang kafir yang tinggal di Mesir, orang-orang kafir yang tinggal di Irak, orang-orang kafir yang tinggal di Syam, mereka tidak ditarik jizyah, tidak juga ditarik kharaj. Kaum muslimin tetap ditarik zakat. Nampaknya sudah terjadi. Kalau kita kemudian merujuk kepada perkataan Imam Nawawi. Pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga, bahwasanya apa? Mereka tidak menunaikan kharaj dan jizyah. Mereka tidak mau menunaikan kharaj dan jizyah. Karena dengan sebab lemahnya keadaan pemimpin kaum muslimin, bukan karena Romawi menguasai mereka. Mereka menolak untuk mengeluarkan kharaj dan jizyah. Karena dengan sebab lemahnya keadaan pemimpin kaum muslimin, bukan karena Romawi menguasai mereka. Ini pendapat kedua, sebagaimana disinyalir oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga. Pendapat yang ketiga, na'udzubillah min zalik, sebagaimana yang juga disinyalir oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga, bahwasanya kemudian bahkan sebagian kaum muslimin telah murtad keluar dari agamanya, dan bersamaan dengan itu tidak mengeluarkan jizyah dan kharaj. Memang betul, orang yang murtad dari agama tidak mengeluarkan jizyah dan kharaj. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Bukan Pak, orang yang murtad dari agama, dia beragama Islam, tapi kemudian keluar dari agama Islam, tidak mengeluarkan jizyah dan kharaj. Kenapa? Karena kalau secara hukum Islam orang yang murtad itu dibunuh. Lalu bagaimana bisa mengeluarkan jizyah dan kharaj kalau kemudian dibunuh mati? Ini pendapat yang ketiga yang disinyalir oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pendapat ketiga ini ada sudut-sudut kebenaran dari ucapan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, kalian akan kembali ke kondisi semula. Kalian akan kembali ke kondisi semula. Kalian akan kembali ke kondisi semula. Rasul mengulanginya sebanyak 3 kali. Maka sebagian ulama mengatakan ahlul Mesir, ahlul Irak, ahlul Syam suatu saat na'udzubillah min zalik, yang pada hari ini mereka mayoritasnya kaum muslimin, suatu saat na'udzubillah min zalik akan kembali kepada kondisi semula, beragama dengan agamanya Fir'aun, beragama dengan agamanya ahli kitab Yahudi Nasrani, atau beragama dengan agamanya penyembah berhala. Syam ahli kitab, Mesir pada zaman dahulu kala Fir'aun yang mereka sembah, sedangkan Irak musyrikin, penyembah api, majusi. 3 pendapat inilah yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita punya waktu sampai jam berapa jemaah? Bisa kita tambah 1 lagi? Jam berapa sekarang? Masih berapa menit lagi Isya? Berapa? 4 menit lagi? Tayyib, kita tambah 1 lagi. Tanda kiamat kecil yang ke-6, munculnya Dajjal pendusta.
Dajjal itu berasal dari kata dajlun yang artinya dusta. Ketika dikatakan ad-dajjal, itu adalah seseorang yang memiliki sifat pendusta. Kata Imam Fairuz Abadi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dajjal secara bahasa berasal dari kata-kata dajlun yang artinya dusta. Dari sana beda dengan kazzab. Beda jadi mana? Kalau kazzab itu dusta yang sebagian orang percaya dan masih memungkinkan untuk dipercaya. Kalau dajjal ini kedustaannya itu kok bisa-bisanya ada yang percaya gitu loh. Apa ya? Paham Anda ya? Misalnya begini, saya katakan nih, saya na'udzubillah, saya bukan hendak menjadi dajjal, enggak. Saya katakan kepada Anda, ini siang hari. Dan kemudian Anda percaya, kok bisa-bisanya Anda percaya ini siang hari? Padahal sudah 7:30, di luar gelap. Tiba-tiba Anda percaya gitu loh. Jadi kalau kazzab itu dusta, yang masih ada sudut-sudut yang secara akal bisa dipercaya. Kalau dajjlun itu dusta yang secara akal fitrah pembawaan kok bisa-bisanya ada yang percaya. Sedangkan dajjal adalah sighah mubalaghah, yakni sang pendusta. Itu secara bahasa sebagaimana ucapan Imam Fairuz Abadi. Dajjal ada 2 macam. Dajjal yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil, ini yang kita bahas. Dajjal yang merupakan tanda-tanda kiamat besar, itu yang nanti akan kita bahas. Dajjal ada 2 macam. Kalau dajjal yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil, itu terjadi berulang-ulang. Sedangkan dajjal yang merupakan tanda kiamat besar hanya muncul sekali nanti di akhir zaman. Yang kita bahas dajjal yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Dajjal, kenapa dikatakan sebagai dajjal? Karena dia memiliki sifat pendusta. Dusta itu sudah mendarah daging. Dan ingat, ini saya nyerempet sedikit saja. Ada sebagian orang-orang yang disifati sebagai dajjal, contohnya oleh imam-imam ahli hadis. Karena mereka adalah pendusta ulung yang memalsukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, semisal ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang seorang rawi yang bernama Nuh bin Abi Maryam. Imam Ahmad ditanya tentang siapa Nuh bin Abi Maryam, dajjalun, dajjal kata Imam Ahmad. Semisal Abdul Haq Muhammad Al-Mas'udi yang kata Imam Bukhari rahimahullahu taala akzabun nas wahum dajjal. Dia adalah manusia yang paling pendusta, dia dajjal kata Imam Bukhari. Nah, dajjal yang model kayak gini adalah orang-orang yang memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelas kita azan terlebih dahulu. Yang dimaksudkan munculnya dajjal-dajjal pendusta di dalam pembicaraan kita tentang tanda-tanda kiamat ini bukan dajjal-dajjal pendusta yang sebagaimana diucapkan oleh Imam Ahmad tentang Nuh bin Abi Maryam, orang-orang yang memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tetapi siapakah dajjal-dajjal pendusta yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'amunu annahu rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kiamat tidak akan terjadi hingga dajjal-dajjal pendusta muncul hingga mendekati 30 orang yang mereka semuanya mengaku sebagai utusan Allah.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak akan muncul atau tidak akan tegak hari kiamat hingga muncul dajjal-dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30 orang, yang mereka semuanya mengaku sebagai Rasulullah, utusan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Huzaifah bin Yaman rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, Huzaifah bin Yaman di dalam lafaz hadis yang sangat panjang beliau mengatakan minhum arbaun niswatun, dari seluruh dajjal-dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30 tersebut ada 4 orang perempuan. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30 tersebut semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Kok bisa-bisanya ada orang percaya dia itu Rasulullah gitu loh. Gitu. Gak masuk akal. Terang benderang Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Nabi dan Rasul terakhir, tiba-tiba ada yang percaya dia adalah Rasul Allah. Gak masuk akal. Makanya lafadznya dajjal. Karena kebohongannya itu kok bisa-bisanya ada yang percaya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, tapi dari jalur sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa minhum arba'un niswatun, dan di antara mereka ada 4 orang perempuan. Mungkin kemudian Anda akan bertanya, Ustadz, iya, orang-orang yang mengaku sebagai Rasulullah, utusan Allah, jumlahnya lebih dari 30. Maka ini telah diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, perkataan Rasul ini mendekati 30, itu bisa jadi maknanya yang pertama, bukan angka 30 itu sendiri. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, makna yang pertama ini lemah, makna yang kedua yang lebih kuat, kata Imam Ibnu Katsir. 30 mendekati 30 ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul dan mereka memiliki pengikut yang sangat banyak. Bukan Ahmad Musodek. Ahmad Musodek siapa yang ikut? Ada sih Ahmad Musodek ya? Ada. Tapi berapa banyak yang ikut? Tapi khobarnya dia sudah taubat ya. Mudah-mudahan betul. Bukan orang-orang model kayak gini, bukan. Tapi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, kemudian mereka memiliki pengikut yang sangat banyak, didukung. Bahkan manusia sebagiannya orang-orang bodoh lagi tolol ini mengatakan dan meyakini memang itu Nabi dan Rasul. Membela bahwasanya itu Nabi dan Rasul. Yang pertama kali muncul pada zaman Rasul, Musailamah Al-Kazzab. Itu muncul pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini muncul pada zaman Rasul. Rasul menulis surat kepada dia agar kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk agama Islam. Tapi dia malah mendebat, loh kamu punya surat Al-Fil, saya juga punya surat Kodok, kata dia. Kata Musailamah Al-Kazzab. Tapi orang ini binasa. Ya, setelah Rasulullah SAW wafat, orang ini makin menjadi-jadi, didukung oleh banyak orang, terjadi peperangan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan orang ini binasa Musailamah Al-Kazzab di tangan siapa? Hayo jemaah yang belajar sirah nabawiyah. Tangan siapa? Wahsi. Iya dong. Iya, Wahsi kan yang menombak siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat perang Uhud. Kemudian dia menyesal. Setelah itu dia masuk Islam.
Rasul terima keislamannya, tapi Rasul nggak pengen ngelihat dia. Makanya Wahsy tinggal di pinggir kota Madinah. Sholat nggak pernah di dalam Masjid Nabawi. Karena dia merasa sangat bersalah kepada Rasul, membunuh pamannya Rasul Hamzah yang sangat dicintai oleh beliau. Tapi ketika Rasul wafat, maka Wahsy bergerak pelan-pelan mendekat masuk ke kota Madinah. Sebagian sahabat pro kontra, ini orang ngapain masuk, orang ini pernah menyakiti hati Rasulullah SAW. Sebagian lagi mengatakan ya orang ini sudah bertobat. Para sahabat terbagi menjadi dua menyikapi Wahsy ini. Maka Wahsy yang tadinya sudah mendekat ke Masjid Nabawi ngejauh lagi, tinggal di pinggiran kota Madinah. Sambil berazam suatu saat saya akan buktikan keimanan saya. Terjadi perang antara kaum muslimin dengan pasukan Musailamah al-Kadzdzab, maka dia katakan ini waktunya. Tidak ada orang yang paling pandai di dalam melempar bukan panah, tombak. Kita melempar apa? Panah aja tujuannya ke sana, larinya ke sana. Apalagi tombak yang panjang. Kena. Maka Wahsy mengatakan pada waktu itu saya telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan ini adalah tebusannya. Saya telah membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, Musailamah al-Kadzdzab. Ini nabi pertama, nabi palsu pertama. Kemudian muncul setelah itu namanya Aswad al-Ansi yang mengaku sebagai nabi, memiliki pengikut. Salah satu di antara pengikutnya adalah seorang perempuan yang namanya Sajjah binti Al-Haris. Kata Aswad al-Ansi, engkau tidakkah beriman kepadaku? Kata si siapa? Aswad al-Ansi. Kata Sajjah binti Al-Haris, apa yang aku dapatkan kalau aku beriman kepadamu? Kata Aswad al-Ansi, engkau aku akan angkat menjadi nabi. Loh, jemaah, ini bukan rekayasa saya, itu betul itu. Itu pembicaraan mereka berdua di dalam tenda. Engkau tidak beriman kepadaku, kata Aswad al-Ansi. Kalau aku beriman kepadamu, apa yang akan aku dapatkan? Kata Aswad al-Ansi kepada Sajjah binti Al-Haris, kalau engkau beriman kepadaku, engkau akan aku angkat menjadi nabi dari kalangan perempuan. Dengan begitu aku beriman kepadamu, kata Sajjah binti Al-Haris. Maka di dalam tenda itu ada dua orang nabi palsu. Siapa? Aswad al-Ansi, Sajjah binti Al-Haris. Kok bisa-bisanya ada orang percaya ada nabi dari kalangan perempuan? Ini 4 orang yang pertama, Sajjah binti Al-Haris, Asma binti Khurajah, kemudian Ummu Jamil, dan yang keempat Tuwailiyah binti Khuwailid. Tuwailiyah binti Khuwailid ini nggak ada hubungannya sama Khadijah binti Khuwailid. Satu apa? Satu kabilah saja. Iya kan begitu kan? Iya. 4 orang. Sajjah binti Al-Haris, Asma binti Kharijah, Ummu Jamil, Tuwailiyah binti Khuwailid. 4 orang. Nabi palsu dari kalangan perempuan. Ada lagi setelah siapa tadi? Aswad binti Al-Ansi. Amr bin Ubaid Ats-Tsaqafi. Ini muncul pada masa terakhir pemerintahan, saya selesaikan dulu izinnya jemaah ya. Amr bin Ubaid Ats-Tsaqafi ini muncul pada akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ngaku sebagai nabi, didukung oleh Bani Tsaqif. Terjadi perang yang sangat besar. Loh, pada zaman sekarang ini Anda jangan kira nggak ada nabi palsu yang didukung oleh banyak orang. Itu Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, didukung oleh sebagian orang. Mirza Ghulam Ahmad berhenti sampai di situ? Enggak, ada lagi? Enggak, kita enggak ngomongin yang kelas-kelas teri, Pak, enggak. Walaupun kelas-kelas teri ini juga durhaka. Ya. Kita nggak ngomong yang kelas-kelas teri kayak siapa namanya? Siapa? Lia itu kelas teri. Walaupun dia juga durhaka. Durhaka dia. Kufur, dia telah keluar dari agama Islam. Durhaka dia.
Yang Dajjal, yang pendusta yang 30 ini, yang mendekat 30, kata Imam Ibnu Hajar sekali lagi, kata Imam juga Ibnu Katsir, yang mendapat dukungan dan dipercaya oleh banyak manusia. Mirza Ghulam Ahmad bukan tokoh terakhir, walaupun yang paling masyhur di zaman ini. Anda tahu yang namanya Bahaullah? Pernah dengar? Bahaullah, nanti googling. Bahaullah ini, kepercayaan bahwasanya Bahaullah ini adalah nabi dan rasul, itu menjadi suatu agama tersendiri yang namanya agama Bahaiyah, dan agama Bahaiyah sampai sekarang masih eksis di mana? Oman. Iya. Oman itu ada yang Bahaiyah, ada yang Islam, ada yang Drus. Kalau Drus itu sempalan, ini kan kita ngebahas sekte. Kalau Drus itu sempalan apa? Sempalannya Majusi. Kalau Bahaiyah ini Bahaullah, mereka percaya. Percaya bahwasanya Bahaullah ini nabi dan rasul. Sampai sekarang masih ada. Coba lihat, googling nanti Bahaullah agama Bahai. Ada sampai sekarang. Itu dimasukkan oleh Wahmi ke dalam sekte-sekte sesat di antara yang telah keluar dari agama Islam. Ada yang namanya Wahmi ya, ada buku kan, Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu mulai dari Musailamah Al-Kadzdzab sampai di zaman hari ini Mirza Ghulam Ahmad, Bahaullah, yang perempuan-perempuannya semisal Asma binti Kharijah, kemudian Sajjah binti Al-Haris, Ummu Jamil, Tuwailah binti Khuwailid, itu dia. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan mereka adalah para pendusta. Karena sebagai seorang muslim keyakinan final kita, Muhammad alaihi salatu wassalam nabi dan rasul terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Allahu a'lam bishawab. Boleh tanya jawab? Enggak boleh. Boleh tanya jawab? Bagaimana? Ada yang mau ditanya Pak? Satu saja. Ya, ada? Kalau tidak ada berarti sudah ingin bersegera menunaikan salat Isya. Ada yang mau? Khair insyaallah taala. Apabila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada tanda-tanda kiamat kecil yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.